Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan saya Franky Eleven, mahasiswa LPTK Unikama Pendidikan Profesi Guru periode 2 jurusan Fisika. Hari ini Selasa tanggal 22 Juli 2025 saya akan mengikuti uji kinerja pembelajaran pada mata pelajaran fisika di materi energi. Mohon izin untuk diberi masukan agar saya bisa menjadi guru profesional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Kurikulum. Terima kasih. Selamat pagi. Satu orang doa dulu dong sebelum kita mulai. Amin. Oke, terima kasih. Ini apakah semuanya masuk hari ini? Ada yang nggak masuk nggak? Siapa? Masih ini ya, pas skip ya? Oke, nggak apa-apa. Sebelum kita mulai pembelajaran nanti, ada baiknya kita relaksasi sedikit. Relaksasinya biasanya kan cuma dengan doa singkat saja, dengan ini. Kalau ini sekarang metodenya 4, 7, 8. Jadi 4 detik hirup napas, 7 detik tahan, 8 detik keluarkan, tapi dari ini ya, keluarnya tetap dari hidung atau mulut ya, jangan dari tempat yang lain keluarnya. Kasihan temennya. Bisa ya, sambil duduk aja yang lain. 1, 2, 3 mulai. Hirup, tahan, hembuskan. Oke, kalau kan minggu lalu masih ingat kita sudah belajar apa ya? Yang ingat yang kemarin tentang panjang waktu. Ya, itu salah satunya alat ukurnya. Utamanya kita belajar kemarin itu tentang besaran pokok dan besaran turunan ya. Itu dia. Kalau besaran pokok ada berapa jumlahnya? Besaran pokok 7. Siapa tadi? Tiara ya? Tuh, ada 7 ya. Ada panjang. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa saya ingatkan lagi? Karena 7 hal tadi itu besaran pokok, tapi ada lagi yang namanya besaran turunan. Betul, besaran turunan. Besaran turunan itu ada macam-macam nanti. Salah satunya energi dan gaya. Kita sih belum bahas secara detail karena ini agak meloncat ya dari besaran langsung ke pembahasan berikutnya tentang energi karena saya anggap ini krusial sih saat ini. Watt, joule atau apa ya? Betul, Tiara lagi betul. Ini kalau betul terus nanti dapat piring ini hadiahnya. Terlihat jelas ya. Dan solusi kreatif. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif dengan nih, Mas, walaupun kita penghasil minyak bumi dan batu bara, tapi kita nggak bisa memastikan, dibilang tidak bisa memastikan ya batu baranya itu cadangannya selalu ada minyak, apalagi minyak bumi. Minyak bumi ini kita memang penghasil minyak bumi, tapi kita juga pengimpor minyak bumi. Itu masalahnya. Padahal kalau teman-teman ingat 2 atau 3 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, siapa yang perang? Ada yang perang Iran dan Israel? Iran dan Israel kan perang kan ya? Dikhawatirkan mereka perang nuklir kan? Mereka nggak perang nuklir sekalipun, itu akan berdampak sekali pada minyak bumi. Karena kan hampir seluruh negara penghasil minyak itu di daerah sana. Nah, kalau Iran sama Israel perang-perangan terus, nah tersendat pasokannya. Nah, Indonesia otomatis juga energinya bakal kekurangan. masalah energi di Indonesia bukan hanya tentang pasokan, tetapi juga menyangkut distribusi dan akses yang tidak merata. Nih, distribusi dan akses yang tidak merata. Ini pertanyaan mungkin tidak bermaksud menyinggung, mungkin agak sensitif. Apakah pernah kan ada teman-teman dari luar daerah ini ya? Apakah pernah kalau misalnya ada yang di Papua ya? Di Papua itu minyaknya sempat tidak ada atau langka pasca? Pernah nggak? Pernah ngerasain ya? Nah, kalau kalian di Jawa mungkin nggak pernah ngerasain nih. Tapi kami yang di luar daerah nih, saya waktu di Sumatera itu kadang-kadang juga gitu. Bengkulu itu 2 bulan yang lalu sempat krisis. Sekolahnya sempat diliburkan 2 hari loh. Enak ya itu ya. Sempat libur 2 hari. Kenapa? Karena pasokan minyaknya yang ke Bengkulu itu nggak ada. Nah, kalau pasokannya yang nggak ada, nggak bisa berangkat sekolah. Mungkin muridnya bisa jalan kaki, tapi gurunya nggak, jadi sulit. Listriknya juga jadinya, karena kebanyakan listrik yang pakai minyak bumi, juga jadinya listriknya mati. Jadi sekolah kan tidak bisa berlangsung. Kalau seandainya ini tiba-tiba ini mati lampu, kita akan kesulitan sekali ini nanti untuk melanjutkan pembelajaran. Walaupun masih bisa, tapi ada beberapa yang jadi sulit. Di Bengkulu itu sempat 2 hari,
diliburkan kebijakan gubernurnya pada akhirnya. Dari video tadi kan sudah terlihat tuh ada beberapa masalah utama ya. Masalah paling utamanya kan krisis energi ya. Nanti kalau dari diskusi LKPD-nya ini, nanti kalian akan berdiskusi dalam kelompok itu untuk menemukan apa sih sebenarnya solusi untuk krisis energi ini. Kira-kira seperti itu. Kelompoknya sudah dibagi 3. Terus boleh dilihat dulu LKPD-nya, halaman pertama itu ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan penyebab terjadinya krisis energi dan dampaknya. Tadi sepertinya sudah disinggung di video, ada beberapa ya. Videonya sudah akan saya kirimkan juga ke grup WA kita ya. Kalau mau dilihat secara lengkap juga nanti videonya, misal dibutuhkan. Tapi mungkin kalau tidak dibutuhkan dari LKPD-nya mungkin bisa mengerjakan atau dari diskusi kalian. Terus, mengidentifikasi jenis energi terbarukan dan contohnya di daerah masing-masing. Nanti diidentifikasi apa aja sih jenis energi terbarukan, kan tadi bauran energi tadi ada pembahasan di videonya. Terus, menganalisis cara kerja salah satu pembangkit energi terbarukan. Tidak, energi terbarukan itu nanti ada banyak sekali teman-teman, tapi jangan semuanya dibahas. Salah satu saja yang kalian pilih, cara kerjanya seperti apa. Jadi tiap kelompok nanti silakan berdiskusi dalam kelompoknya, nanti saya akan membantu juga. Nanti kalau bingung langsung tunjuk tangan aja, saya datangin kelompoknya. Saya akan membantu gimana sih atau apa sih yang harus dipilih gitu, kalau bingung. Terus kalau sudah dipilih, udah milih nih salah satu energi yang terbarukan yang pengen dibahas, nanti dipresentasikan di akhir, nanti baru dicari keunggulannya dan kelemahannya. Hasil akhirnya nanti dalam bentuk presentasi atau poster ilmiah. Nah, ada yang sudah bawa laptop, nanti yang berarti bawa laptop ini nanti bentuknya PPT, presentasi, PowerPoint. Kalau yang ini nanti saya sediakan ada karton, nanti ada spidol, nanti boleh juga mungkin salah satu anggota kelompoknya kalau butuh ngeprint buat tempel-tempel juga boleh biar kelihatan kayak yang sudah pernah dibuat oleh kakak angkatan sebelumnya nih. Nih, kayak gini biar terlihat menarik. Boleh ngeprint nanti boleh di sebelah atau di bawah. Boleh tunjuk tangan dan izin terlebih dahulu pada saya kalau mau ngeprint nanti. Ini sejaman paling lama harusnya sudah selesai ya guys. Atau 45 menitan mungkin selesai mungkin. Ya. Ini kan tujuan pembelajarannya saja. Langsung ini baca ini terus jawab ini. Kalau nggak ada di sini boleh nyari sumber lain. Jawab di sini aja. Apa itu sih krisis energi? Termasuk yang dipresentasikan nanti juga ditulis di sini. Kan ada warna-warni itu. Ya, gimana Azza? Boleh? Aduh, maaf. Iya. Enggak, ini kan pokok bahasa utamanya tentang krisis energi. Nanti pada akhirnya kita harus menemukan solusi dari krisis energi yang terjadi tadi seperti yang ada di video tadi. Nah, ini ada petunjuknya sudah tadi ya sudah bilang. Langsung saja masuk ke ini, memahami apa itu krisis energi. Ini terbaca kan ya? Nah, ini. Kalau kalian sebenarnya sudah dari diskusi kalian bisa baca ini terus diskusi bisa jawab ini, nanti tuh bisa membuat tugas akhirnya ini kan tugas penyajian hasil ini. Nah, langsung kerjakan di sini. Nanti yang sekiranya perlu untuk dituliskan atau di sini perlu dituliskan di sini untuk dipresentasikan di depan, nah, baru ditulis di sini. Nggak apa-apa juga. Itu kan kesepakatan kelompok aja. Hasil diskusinya gimana enaknya. Semua yang akan dijadikan produk akhir itu dari rangkaian yang ada di sini. Sama. Ini cuma kolomnya itu cuma untuk bantuan saja kan. Apa yang dimaksudkan krisis energi? Pengertian krisis energi, hasil diskusi apa? Penyebab krisis energi. Apa yang bukan krisis energi sama kan? Ya, jadi kolomnya itu atau tabelnya itu cuma untuk bantuan saja biar lebih mudah. Ini juga gitu. Sebutkan yang menjadi energi terbarukan. Nah, bisa tulis di sini. Contoh penerapan di sini. Sumber informasinya misalnya dari LKPD-nya doang sumber informasinya, atau kalian dapat sumber informasi dari tempat lain juga boleh aja. Sumber informasi misalnya dari internet, dari mana dituliskan aja. Boleh searching kalau dirasa perlu untuk tambahan searchingan. Ya.
Masih bingung, Pan? Enggak ya. Ini juga gini ya. Kira-kira bentukannya nanti kayak si Dori Tajim ini nggak usah terlalu banyak gambar-gambar, tapi atau nggak usah terlalu banyak tulisan, yang penting ada bantuan gambar-gambar kayak gini biar lebih cakep. Kok buku bahasa Indonesia ini Rina? Iya sih. Apa? Iya, itu kan apa namanya? Kesepakatan kelompok saja, mau dilepas juga nggak masalah. Nah, ya itu kan tadi saya bilang gimana hasil diskusi kelompoknya saja, mau gimana kesepakatannya. Yang penting efektif mengerjakannya. Totalnya kayaknya cuma ada 4 lembar itu deh. Iya nggak sih? Atau 5 ya? Iya, yang halaman awal itu ya cuma petunjuk saja. Kalau bingung. Ini kan kalau kelompok ini pakai sistemnya di ini ya, pembagian tugas ya. Kan yang bagian C itu memilih salah satu energi. Sudah disepakati energi yang mau dipilih apa? Sudah sepakat ya untuk milihnya energi angin ya. Berarti nanti kalau di PowerPoint-nya juga fokusnya di angin berarti ya. Kan di penjelasan PPT-nya nanti kan awalnya masih umum. Nah, terakhirnya baru yang sudah kalian pilih itu berarti angin. Menurut kalian paling potensial angin toh, yang nggak masalah. Ya, jangan ragu kalau udah diputuskan. Saya kan cuma nanya, kok jadi ragu? Ya nggak apa-apa. Angin juga bagus, angin bagus. Saya sih berharap kita bisa mengunjungi yang angin di daerah pantai selatan Yogyakarta itu ada pembangkit listrik tenaga angin. Oh yang sering mainnya. Betul. Oh kok saya yang bayarin? Konsepnya gimana ini? Apa ini? Tarian Surya. Saya izin ke belakang buat ngambil minum dulu ya guys. Habis operasi gigi itu nggak enak sekali rasanya, kering terus. Kalian juga boleh sambil minum. Main gede juga boleh atau kurang warnanya? Pas. Kuning hijau. Ya. Oke, kelompok 3 presentasinya di sini dulu aja. Iya, kita nggak apa-apa. Seadanya dulu, tapi yang sisanya dibacakan saja berdasarkan LKPD-nya. Ayo silakan di ini dulu. Atau dari sana aja, nyampe nggak ini ya? Kalau colok sana nggak ya? Wih, sabar. Silakan. Ini kan Pak? Ya. Lah. Kembali, pokoknya oke. Jangan dipaksa. Oh.
Wow. Oke. Teman-teman, mari kita dengarkan dulu sejenak kelompok ini. Nanti kalau memang yang kelompok 1 dan 2 belum selesai, tidak apa-apa, produknya diselesaikan, nanti dikumpulkan setelah pulang sekolah. Nah, diselesaikan di sela-sela itu. Tapi kita dengarkan dulu presentasi dari kelompok ini, silakan nanti ditanggapin ya teman-teman. Monggo. Lolita. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Pagi. Oke, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok kami ada saya, Lolita, teman saya, Herlina, saya Sherly, saya Nadia. Oke. Nomor 1 itu krisis energi dan energi terbarukan. Krisis energi adalah suatu kondisi ketika kelangkaan sumber daya alam sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan industri yang berakibat pada meningkatnya harga jual sumber daya. Sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan dan dapat diperbarui secara terus-menerus seperti matahari, angin, air panas, bumi, dan biomasa. Selanjutnya ada ringkasan. Ringkasan krisis energi. Krisis energi adalah suatu kondisi ketika kelangkaan sumber daya alam sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan industri yang berakibat pada meningkatnya harga jual sumber daya. Penyebab krisis energi adalah Enggak kebaca Kak. Di sini aja Pak boleh. Apa di sini aja? Kan sama kan isinya? Sama kok. Penyebab. Bisa baca? Ini loh. Penyebab krisis energi. Oh, itu ekonomi yang membuat krisis ekonomi atau kebangkrutan perusahaan energi, konsumsi berlebihan terhadap sumber energi tertentu, krisis lingkungan seperti bencana alam, dampak perubahan iklim ekstrim yang menyebabkan infrastruktur energi. Dampaknya gangguan pasokan dan distribusi energi, kenaikan harga, ketidakstabilan ekonomi, penghentian operasi bisnis, hingga kecemasan dapat timbul akibat dari kondisi yang tidak pasti. jenis-jenis energi terbarukan. Jenis-jenis energi terbarukan: 1. Energi surya matahari dari NTT, 2. Energi angin dari Jawa, 3. Energi panas bumi dari Sumatera, 4. Energi biomasa dari Kalimantan, 5. Energi air dari Jawa. Di situ. Oh ini belum ya? Ya, Oke. belum selesai, Pak. Oke, dia masih belum selesai dibaca. Ini contoh di daerahnya. Bisa baca? Nah. Oke, jenis energi yang dipilih. Sumber informasinya dari internet. Oke, yang dipilih jenis energinya. Angin. Energi angin. Oke, teman-teman kelompok 3 memilih energi angin. Kenapa? Kenapa? Kenapa memilih energi angin?
karena angin di Kabupaten Kulon Progo cukup sering berhembus dengan skala cukup tinggi. Tuh ada kelemahannya nggak energi angin yang dari diskusi kelompok kalian? Ada. Kelemahannya yaitu ketergantungan pada kondisi angin dan kebutuhan lahan yang luas. Keunggulannya yaitu ramah lingkungan, biaya operasional rendah, kemajuan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain sama nggak pilihnya untuk kabupaten tercinta kita Kulon Progo? Enggak ya? Kalau kelompok 2 milihnya apa? Air. Oke. Mungkin boleh disampaikan alasannya memilih air? Ya, dibacakan aja kenapa milih air untuk Kulon Progo. Potensi apa sih Kulon Progo? Kenapa harus air Kulon Progo? Iya, kok dibacain aja biar. Yuk. Energi air adalah sumber energi bersih dan terbarukan. Biaya operasionalnya cenderung rendah dan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, air juga merupakan sumber energi yang tersedia secara alami dan terus melalui siklus hidrologi. Oh, jadi alasannya kelompok nih, kalau kelompok 2 memilih air mereka di Kulon Progo karena Kulon Progo kelompok 2, nah ini kelompok 2 kebetulan tidak ada yang asli Kulon Progo nih teman-teman. Yang ada anak Kulon Progo ini sepertinya kelompok 1 malah ya. Oke, Aiza ada tanggapan nggak? Kalau Kulon Progo cocok nggak kalau energi air? Lumayan cocok sih Pak, karena kalau di Kulon Progo ini memang energi airnya tuh besar. Oh, punya potensi sungai? Iya, Banyak? banyak. Oh. Kalau angin tadi cocok juga nggak di Kulon Progo? Kalau angin, dia butuh lapangan luas, butuh angin yang stabil katanya. Sedang-sedang sih Pak, karena memang ada yang bisa ada yang enggak kalau di Kulon Progo ini kan luas. Oke, ini pandangannya dari Aiza itu cukup bagus ya teman-teman. Memang teman-teman nggak spesifik nih Kulon Progo itu di anginnya di mana. Ada yang cocok. Tadi kan saya juga sudah kasih spilan sebenarnya. Kalau tahu daerah bandara Kulon Progo ya iya. Nah itu anginnya lumayan stabil untuk jadi kincir angin. Nah itu juga cocok bisa. Kalau kelompok 1 milihnya apa ya? Matahari. Kenapa? Karena dia kan nggak pernah bisa ini Pak, nggak pernah bisa habis. Selalu ada gitu, tapi tergantung cuaca juga sih. Kelemahannya cuaca tergantung ya. Nah sekarang pertanyaannya, ada anak Kulon Progo juga di sini, kelompok sini? Ada 3 orang anak Kulon Progo. Oke. Kalau Kulon Progo ini secara cuaca mataharinya selalu bersinar enggak? Maksudnya selalu kadang-kadang tertutup awan atau gimana gitu? Bantu sih Pak, kadang juga kalau nih lagi panas-panasnya tapi rasanya dingin. Panas tapi dingin. Yang dibutuhkan di matahari itu cahayanya atau panasnya? Cahayanya. Bukan panasnya ya. Yang dibutuhkan dari matahari itu cahayanya, bukan panasnya. Mungkin karena masih dalam proses, mungkin masih ini. Benar yang dibilang Reina tadi, kalau matahari itu dibutuhkan itu sebenarnya cahayanya. Nah itu saya tadi fokusnya ke kalau milih matahari, kira-kira cahayanya ini untuk Kulon Progo ini selalu bersinar serengenge ini padang terus apa piye ngono. Nek NTT kan, kalau NTT jelas ya, karena padang rumput jadi apa? Terang benderang sekali ya. Yang Kulon Progo Ini ya Pak, kalau panasnya kayak apa kan Kulon Progo kan banyak pohon toh. Pohonan. Nah, sinarnya itu tuh kadang terhalang sama pohonnya jadi enggak gimana bilangnya? Enggak terlalu terang gitu loh. ya nggak terlalu nggak kadang-kadang nggak kena ke ininya ya.
Itu kelemahannya kalau seandainya di kelompok Progo. Tapi nggak apa-apa, kelompok ini kan sudah memilih itu ya, tidak masalah ya. Silakan duduk. Terima kasih, beri apresiasi dalam tepuk tangan. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga kelompok 1, kelompok 3. Salah. Oke. Yang sudah kalian lakukan walaupun belum sesuai harapan ya, belum beres semua. Yang sudah kalian lakukan prosesnya itu sudah saya hargain sekali, udah bagus banget. Sudah saya berikan penilaian juga, menurut saya sudah cukup baik. Memang ya namanya juga baru awal-awal semester toh ya. Komunikasi juga belum terlalu lancar mungkin. Kita juga banyak sekali asal daerahnya juga macam-macam. Penugasannya juga tiba-tiba penugasan yang harus ada analisis kan. Ada kesulitan nggak? Lumayan. Kesulitannya apa terutama? Padahal bukan Kulon Progo. Kalau Tiara kesulitannya apa? Oh, menyusun kata-kata kalau Tiara. Artinya saya harus berkomunikasi sama guru bahasa Indonesia untuk bisa menyusun kata-kata dengan lebih baik ya. Ya. Kalau kelompok 2 ada kesulitan apa? Oh iya, belum balik ya temannya ya. Makanya belum bisa menyelesaikan. Ya nanti kita tanya ya kemana dia kalau nggak balik ya. Kalau kelompok 1 ini juga sudah hampir selesai, tapi sudah selesai malah. Kelompok 1 sudah selesai, saya apresiasi. Boleh pinjam sebentar. Ya, ini ini hasil kelompok 1 sudah selesai. Kelompok yang kebetulan tidak terlalu majemuk mungkin ya. Kelompoknya ada 3 anak Kulon Progo juga di sini ya. Kelompok 1, saya apresiasi sekali sudah selesai. Pada intinya, kalau kita mau memilih energi alternatif yang akan kita gunakan di suatu daerah, kita tuh harus melihat potensinya terlebih dahulu loh. Nah, tadi sudah kelompok siapa yang milih angin tadi ya? Ini ya. Nah, milih angin kalau diterapkan Kulon Progo sangat bisa ketika di daerah selatan. Milih matahari pun mungkin cocok kalau di daerah pantai, mungkin sepertinya cocok Kulon Progo ya. Kulon Progo itu banyak pantai-pantai yang terlihat lumayan gersang ya. Nah, justru yang sepertinya kelemahan malah bisa jadi potensi yang bagus sekali ya. Kan harapannya jangan sampai Pulau Jawa, terutama daerah Kulon Progo ini, jangan sampai kita menghadapi krisis listrik atau krisis energi. Jangan sampai ya. Nggak mau ya, tiba-tiba nggak bisa internetan, nggak bisa tiktokan. Jangan. Atau yang nggak usah tiktokan, itu hiburan deh. Untuk teman-teman yang dari NTT atau dari Papua, kalau tiba-tiba akses internet nggak ada karena mati listrik atau ini HP-nya nggak bisa ngubungin keluarga semingguan, khawatir nggak kira-kira di sana? Nah, terima kasih ya Mesti ya. Bisa tiba-tiba datang ke sini, mana anak saya ya? Ya, makanya kita semua ini yang berusaha untuk cegah gimana sih caranya biar bisa memberikan solusi untuk tidak terjadinya krisis energi. Oke, itu tuh. Terus untuk sebelum kita melakukan penutup, masih ada waktu sekitar 5 atau 10 menit. Itu sudah saya, belum ya. Akan saya bagikan link G-Form. Lagi-lagi, ini G-Form-nya tidak akan, monggo Fani. Ya, balik ya. Silakan duduk, Pan. Ada trouble ya? Oke. Semoga bisa dibuka itu link G-Form-nya. Dalam waktu 10 menit ke depan silahkan untuk dikerjakan secara mandiri. Ingat, ini tidak akan mempengaruhi penilaian apapun, penilaian kalian, penilaian produk kalian, dan penilaian proses kalian tadi. Ini lebih utamanya saya mau melihat sudah seberapa jauh metode saya atau cara saya mengajar ke kalian tuh sudah tersampaikan atau enggak. Jadi tidak terlalu berpengaruh pada nilai kalian, lebih
Utamanya penilaian kalian tadi sudah saya nilai di produk sama di proses tadi. Jadi silahkan untuk dikerjakan sebisanya dan sejujur-jujurnya saja. Selama paling lama 10 menit selesai. Cuma 15 soal pilihan ganda kok. Ya. Nomor presensinya, oh iya belum ada nomor presensi. Ditulis aja angka 1 semua juga nggak masalah kok. Lupa. Saya tuh habis minum obat jadi sering butuh berkemih ya teman-teman. Saya permisi sebentar ya. Ya. Oke, belum ada yang selesai ternyata. Sudah ada yang selesai? Oke. Udah, Sir? Oh, sudah ada yang selesai. Satu anak. Herlina udah. Enggak, itu bukan ini kok, belum saya rilis kok nilainya. Santai, bukan, itu bukan nilainya. Bukan Herlina, bukan. Slow, bukan. Jangan panik, bukan, itu bukan nilainya. Bukan. Kan tadi saya bilang, tidak mengenai penilaian cuma untuk evaluasi ke diri saya sendiri sebenarnya utamanya. Oke, maaf, ini yang pakai akun Bonaventura Nio Saputra. Mantap, Bon. Nio Kun. Sudah masuk 2. Oke, Tiara Waila udah. Hah? Oh. Enggak, itu bukan poin sebenarnya lagi-lagi. Itu yang baru yang saya kasih poin itu nomor 1 dengan nomor 2 doang. Berarti kalau poinnya 2 berarti udah benar semua gitu. Masa kalian separah itu? Nggak mungkin lah ya. Bisa jadi ya. Oke. Saya rasa secara umum sudah semua. Pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih dalam tentang energi ini, terutama tentang nanti konservasi energi. Sama mungkin nanti kalau pertemuan berikutnya lagi nanti mulai ada hitung-hitungannya sedikit. Waduh, dikit-dikit bisa lah. Itu yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Sebelum pertemuan yang hari ini kita tutup, silakan saya minta satu orang, siapa ya? Pas Kalina untuk memimpin doa selesai pembelajaran. Doa singkat saja. Silakan kita sikap tenang untuk berdoa, teman-teman.
Oke, amin. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.